Butmir Podcast Sound Inspiration. Halo, kembali lagi bersama kami di Butmir Podcast Sound Inspiration. Wah, Malah. kita nih mungkin rada gagu ya Pak ya. Biasanya dipandu oleh Pak Fatwa, Bu Jenny, tetapi Betul kita sekali. hari ini kita mungkin agak sedikit berbeda nih podcastnya. Duel. Duel. Duet. Tas. Nggak boleh bersentuhan. Oh iya, gini. Gini aja. Oke. Udah. Sip. Nah, mungkin Butmir Podcast kali ini mungkin agak serius sih, tapi kita nggak Serius. serius-serius banget. Betul. Kita ini modelnya lebih santai aja. Tetapi pasti yang kita berikan nanti ini lebih bermanfaat. Gitu. Intinya Pak Cahyo? memang seri podcast ini memang lain daripada yang lain. Ya. Dan ini special edition ya berdikatan Ya. seperti itu ya. Betul sekali. Mengapa spesial? Karena nggak ada Pak Fatwa. Sama sekali Bu Jenny. Nggak ada Bu Jenny. Ya. Direkturnya nggak ada. Nggak ada. Jadi bisa bebas. Dan apa spesial berikutnya? Karena memang special edition kali ini kita akan ngomong tentang seputar MPLS. Iya, betul, Pak, MPLS. Seputar MPLS, materi-materi MPLS yang juga materi ini tidak hanya dikhususkan buat siswa kelas 10 aja sih. Tapi ada beberapa sempalan materi yang juga nanti harus diketahui untuk kelas 11 gitu. Dan Oke, 12 kita akan juga, kelas Pak. 12 juga, Iya. betul. Nanti kita akan ngomong apa aja. Nanti kita akan mulai. Ya. Ya. Yang pertama nih kita ngomongin tentang tatanan PJJ terkait kondisi yang saat ini apa ya. Apalagi kita sekarang di sekolah ini kita berdampak karena adanya Karena virus corona ya Pak ya. Corona. Tapi kita perlu kenalan dulu nih. Kita Oh belum iya, betul. kenalan. Udah asik Kenalan. ngobrol kan kesana kemari. Oh ya, tapi belum kenalan ya. Apalagi untuk adik-adik, kok adik-adik sih? Peserta didik baru ya. Peserta didik baru, betul. Nah, terutama peserta didik baru yang kelas 10 yang akan mau di SMA Putra Nirmala. Mungkin betul sekali. dari Saya dulu, Ah. boleh. Saya adalah Pak Cahyo. Biasanya saya di SMA Nirmala mengajar mapel ekonomi, baik untuk kelas 10, kelas 11, dan tahun ini saya diberi kepercayaan untuk juga mengampu ekonomi dengan konten akuntansi di kelas 12. Oke. Monggo silakan. Ya, selanjutnya saya akrab dipanggil Pak Toto. Nah, di sini mungkin nanti kalian semua yang kelas 10 akan saya ajari tentang bagaimana kehidupan masa lalu. Wah, Masa berarti lalu. tentang apa, Pak? Belum masa bisa lalu- move on. Belum bisa move on, bisa, Pak. Tapi Bisa. saya bisa. Bisa ya? Bisa. History. History. Nah, History saya atau ngajar sejarah. Jadi nanti mungkin kalau kalian semua sudah masuk ya, kita berharap kita semua bisa lebih cepat masuk ke sekolah supaya kita bisa berinteraksi lebih intens, lebih baik lagi Tentunya. ketika di dalam kelas. Saya ngajar sejarah. Akrab dipanggil Pak Toto. Jas merah. Jas merah. Jangan Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Adanya hari ini karena ada masa lalu, Pak Bro. Betul, Pak. Iya. Ha-ha. Ada filosofi yang unik juga. Old is gold. Apa itu, Pak? Old is gold itu artinya yang tua itu adalah emas. Oh, betul. Karena bisa dijadikan sebagai apa? Karena masa lalu sejarah itu bisa dipakai buat refleksi untuk masa sekarang. Ya, betul Ya, sekali, Pak. seperti itu. Oke, kita juga punya yang perlu dikenalin juga, antara lain ada IG sekolah. IG sekolah Mau diletakkan di mana? di Di sini bawah, atau di sini? atas atau bawah? Biasanya Pak Fatwa nih, Pak, yang harus ngatur-ngatur. ngatur ini. Ha-ha. Ini kita nunjuk aja, Pak, di sini. Di sini Ha-ha. ada IG sekolah. Ada IG sekolah. Kemudian ada Lalu yang apa lagi? kedua ada website Website sekolah. sekolah Nah, ada juga. diletakkan di mana? Di paling Nah, di atas. sini, paling. Ya. Jangan salah nih ngeletakinnya layoutnya nih. Iya nih. IG pribadi? Di pribadi boleh. Oke. Yang pertama mungkin dari Pak Cahyo. Saya Cahyo 290380. Ya. Kalau Mister saya AG Toto, simple aja. AG Toto. Ya. Oke, sip. Yuk, ngomong langsung. Ya. Kembali lagi tuh Pak yang tadi saya katakan, kita kan saat ini sekolah di Cirebon itu berdampak juga ya Pak ya dari adanya virus corona. Nah, Semua mungkin kena dampaknya. kita saat ini akan membicarakan bagaimana tatanan pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan di SMA Putra Nirmala. Mungkin Pak Cahyo bisa mengawali dulu. Oke, siap. Jadi mengapa sekolah Putra Nirmala berikut juga dengan sekolah-sekolah yang lain di tempat yang lain, mungkin di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan se-Indonesia ya. Karena memang saat ini disarankan semua lembaga pendidikan, sekolah, formal maupun non formal harus melakukan
jaga jarak atau social distancing. Maka di dalam pendidikan ada istilahnya adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ya. Ada yang memberikan istilah yang lain. Apa itu? Namanya BDR. Wah, kayak barusan dengar saya itu. Apa itu BDR? Belajar dari rumah. Oh, belajar dari rumah. Namun mau memakai istilah PJJ, mau memakai istilah BDR sebenarnya sama aja sih. Oh, sama intinya. Hanya pertimbangannya apa sih pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, berikut di bawahnya adalah Mas Menteri siapa? Nadiem Makarim. Pertimbangannya apa? Mengapa harus belajar dari rumah? Yang pertama adalah penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 ini sampai hari ini angkanya belum stabil di bawah, malah terus naik ya Pak? Dengar-dengar ya Pak ya? Itu yang perlu diwaspadai oleh semua pihak. Apalagi kalau kita bicara sekolah. Sekolah ini di dalamnya isinya adalah para generasi penerus bangsa. Yang pasti harus kita selamatkan. Kita selamatkan jiwa dan raganya. Jangan sampai masuk ke sekolah di tengah jalan dia naik kendaraan umum, ya dari rumah sehat sampai di sekolah ya, dia malah menulari teman-temannya. Iya, betul. Maka itu pertimbangan pertama. Yang kedua, pandemi telah berlangsung sejak awal Maret sampai sekarang. Tapi harapan kita yang menginginkan supaya tahun ajaran baru ini bisa masuk tatap muka, malah kondisinya menjadi tidak stabil. Maka pesan untuk semuanya yang Anda saat ini menyimak siaran kami, tetaplah di rumah, selalu jaga kesehatan. Kalau tidak penting-penting banget nggak usah keluar. Nggak usah Pak. Kalau keluar harus gimana? Ya mungkin kita harus menjaga yang namanya protokol keamanan ya Pak. Protokol Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan. Nah, seperti itulah ya. Vitamin untuk menjaga stamina tubuh itu sangat dibutuhkan. Ya, betul. Kemudian selain menjaga diri dalam ruang lingkup yang kecil, ternyata ketika kita menjaga diri kita, itu secara tidak langsung kita juga menjaga keselamatan orang lain. Artinya apa? Jangan sampai kita merasa bosan di rumah gitu kan, terus ingin keluar, tetapi di luar kita terpapar. Oh iya, bahaya sekali. Terpaparnya mungkin karena hal sepele, mungkin hanya karena memegang benda misalnya, ternyata benda itu sudah terpapar virus corona, gitu kan. Nah, akhirnya kita akan menjadi sumber penular bagi yang lain. Oh iya, betul sekali. Pulang ke rumah menulari rumah menulari warga bisa menulari masyarakat dalam skala yang lebih luas. Ya, betul. Makanya virus ini sungguh harus diwaspadai dan harus interaksi kita, tindakan kita harus dibatasi sedemikian rupa. Itu pertimbangan mengapa ada PJJ atau di sekolah ini ya Pak ya. Di sekolah. Ya, betul sekali. Kira-kira lagi nggak Pak kalau untuk antisipasi supaya kita tetap hati-hati nih meskipun kita kan saat ini belajar di rumah ya Pak ya. Tetapi kan banyak anak yang kadang memanfaatkan nih mumpung di rumah, sebenarnya boleh nggak sih untuk keluar, apalagi cuman iseng-iseng keluar bosan, sebaiknya gimana Pak kira-kira? Apakah kita sama seperti tadi harus memperhatikan protokol kesehatan? Kalau menurut petunjuk teknis dari gugus tugas ya, kita memang sudah ada kata warning diwajibkan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Banyak orang tidak tahu, dengan menggunakan pemahamannya sendiri bisa keluar dengan leluasa, atau bisa keluar asal mematuhi protokol kesehatan. Tetapi sebenarnya idealnya adalah wajib apa? Wajib untuk stay at home. Stay at home. Namanya aja wajib. Berarti memang harus banyak di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah. Tapi kalau terpaksanya harus misalnya terkait dengan mencari nafkah, misalnya harus keluar, nah itu dipakailah protokol kesehatan. Tapi saya berbicara ranah siswa. Maka kalau siswa kan tidak ada kebutuhan untuk mencari nafkah, maka wajibnya Anda adalah di rumah. Nah, beraktivitas di rumah, produktif di rumah. Betul. Gitu. Nah, dasar hukumnya apa Pak? Tahu nggak? Nah, ini dasar hukumnya ada. Di sini kita melakukan PJJ itu ada dasar hukumnya. Bukan berarti kita semena-mena ya Pak ya asal menjalankan PJJ itu enggak. Tetapi kita ada dasarnya. Nah, dasarnya itu berdasarkan peraturan apa nih Pak? Peraturan hukum dari
pemerintah ya. Ya. Nah, nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Jadi Maka seperti itu. karena sudah ada dasar hukumnya, maka kalau yang melanggar pasti kena hukum. Nah, kami tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tidak, tapi karena kondisi saat ini menjadi semakin genting, ya. Saya sudah melihat di beberapa tempat itu ada tindakan tegas dari aparat. Oh iya betul Pak. Benar nggak? Betul. Sangat betul sekali. Tadi di depan dikatakan bahwa wajib untuk beraktivitas di rumah. Ada dasar hukumnya, ya kan? Ya. Kalau melanggar keluar rumah tidak mematuhi protokol kesehatan, ya misalnya nggak pakai masker, maka yang paling ringan adalah orang tersebut pasti akan ditegur. Iya. Tapi kalau sampai tindakannya lebih daripada itu, maka orang itu bisa saja secara disiplin, secara paksa bisa dibawa untuk diamankan, dirumahkan atau bagaimana, atau bahkan suruh menyapu jalanan di beberapa tempat ada itu, ya, suruh itu, nyapu ya? jalanan gitu, sampai seperti itu. Ya, karena memang sudah punya dasar hukumnya. Maka kami di sini, Pak Toto, saya Sivitas SMA Putra Nirmala Cirebon benar-benar mengharapkan supaya Anda berada di dalam waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Jangan sampai Anda berada di waktu yang salah, di tempatnya yang salah. Hukuman pasti akan sudah mengintai. Apalagi dengar-dengar ya Pak ya. Di Kota Cirebon nanti ketika proses KBM di sekolah sudah aktif, itu ada yang patroli semacam itu Pak. Betul. Jadi sekali. keliling-keliling nanti kalau ada siswa yang ibaratnya keluar di jam belajar yang seharusnya anak ini PJJ di rumah. Tetapi seharusnya malah anak ini BDR di rumah. Ya, betul. Si Pak Satpol PP-nya ya. Iya. Anak ini kan seharusnya di rumah. Kok jam segini dia nongkrong di mall? Ya, Wah, pasti itu kena tegur ya Pak ya. kena Pasti. tegur. Pasti akan diamankan. Nah, bentuk pengamanannya bisa bermacam-macam. Ya, ini yang perlu diwaspadai. Ya, jangan sampai Anda berada di waktu yang salah, Tempatnya di tempat yang salah. Oke. Mari kita bahas pengertian PJJ. Ya, Siapa ini nih, Pak? secara definitif aja ya. PJJ. Atau dulu barangkali Saya dulu Pak ya. Nah, jadi kalau PJJ sebenarnya kita sudah apa ya Pak ya? Sebenarnya udah familiar di akhir-akhir ini. Sebenarnya PJJ itu singkatan ya Pak ya, dari pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kalau secara pengertiannya pun adalah proses pembelajaran yang terorganisir atau terorganisasi yang menjembatani keterpisahan antara siswa dan pendidik dan dimediasi oleh pemanfaatan teknologi. Jadi kita meskipun di rumah anaknya, lalu guru di sekolah, kita tetap bisa yang namanya berinteraksi. Bisa share materi. Bisa transfer ilmu. Nah. Ya. Jadi walaupun jarak memisahkan, tetapi masih bisa sangat mungkin terjadi komunikasi, terjadi interaksi, terjadi pembelajaran, transfer ilmu, gitu kan? Karena di backup oleh teknologi yang semakin baik untuk saat ini. Gitu. Ya, gitu Pak. Selanjutnya mungkin ada filosofi nih, teman-teman. Ada filosofi tentang PJJ ataupun kenapa kok dilakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, ini pendapat saya ya. Segala sesuatu di dunia itu mengalami yang namanya fase evolusi. Evolusi ya Pak. Semua orang pasti tahu istilah evolusi. Ya kan? Gampangnya ngomong teori Darwin. Ya kan? Dia punya teori bahwa manusia itu adalah evolusi dari perubahan yang lambat dari wujudnya yang awal, yang konon katanya menurut Darwin loh ya, bukan menurut Pak Cahyo. Menurut Darwin. Bukan Pak Cahyo ya. Bukan Pak Cahyo. Nanti saya disalahkan. Darwin ya. Tapi memang banyak dunia mengakui. Banyak yang mempercayai. Bahwa konon katanya manusia itu adalah kera. Oh, kera ya Pak ya. Kera. Ini kan evolusi. Entah benar, entah salah, tapi teori itu banyak dipakai. Banyak dipercaya juga banyak dipercaya. Gitu kan, apalagi contoh kedua evolusi, paus kan di laut. Tahu nggak alat pernapasannya apa? Paru-paru ya Pak ya? Mengapa paru-paru? Karena paus itu sebenarnya adalah binatang darat pada awalnya. Oh gitu Pak ya? Iya,
binatang darat, dia melahirkan. Oh, Ya, bukan bertelur tapi melahirkan. Tapi kemudian dia pindah ke laut. Menjadi binatang laut, ya. kakinya berubah menjadi sirip. Mengapa? Karena di darat dia merasa makanannya nggak cukup, Akhirnya dia pindah ke laut. Oh. Nah, jadi apa itu evolusi? Evolusi itu terjadi ketika ada masalah. Ada masalah, ada tantangan, ada kebutuhan lebih yang ingin dicari. Akhirnya makhluk hidup itu kemudian secara lambat laun merubah pola hidupnya, merubah cara hidupnya. Ya. Ya, pendidikan pun sama. Oh, sama. Ya. Dengan yang apa kita rasakan saat ini ya, Pak? Saat ini evolusi. Evolusi ya. Ini evolusi. Kalau kita dulu sangat biasa, sangat lazim, sangat lumrah bahwa namanya pendidikan itu ya guru di depan, muridnya di sini, ngobrol interaktif kan gitu kan. Iya, betul. Tapi sekali. sekarang beda ya, Pak? beda. Oh. Covid yang membuat kita, nah Covid ini kan masalah. Iya. Ya, kalau paus tadi masalahnya nggak punya makanan di darat, Ya, akhirnya betul. dia jadi binatang laut. Nah. Sekarang pendidikan yang sifatnya kemarin itu konvensional, tatap muka gitu kan, karena ada masalah Covid, akhirnya pendidikannya berubah menjadi modelnya PJJ, Pembelajaran jarak jauh. Ini evolusi pendidikan. Jadi sepertinya untuk jauh ke depan nanti pendidikan pasti akan menjadi lebih canggih dari saat ini. Pasti itu. Pasti ya, Pak ya? Pasti itu. Bahkan mungkin besok guru itu bentuknya akan virtual. Oh, jadi nggak langsung kita Iya. lihat langsung ya, Pak ya? Nggak bisa lihat langsung. Jadi kita duduk di rumah, kita memakai kacamata 3D, Ya. ya. Tapi seakan-akan guru kita di depan Ada di kita. depan kita. Dan kita seakan-akan duduk di dalam kelas. Itu virtual. Udah ada teknologi itu. Udah ada, Pak ya? Itu perkembangan, itu evolusi dari pendidikan. Wah, Pasti berarti akan ke situ, nggak mungkin tidak. kemajuan zaman tuh memang terasa ya, Betul Pak, zaman sekali, sekarang. memang luar biasa. Dan kami di sini di SMA Putri Malah jelas-jelas tidak mau menjadi bagian dari insan pendidikan yang ketinggalan zaman. Ya, betul sekali. Kita harus mengikuti itu. Ya, karena di sekolah-sekolah yang lain pun sama seperti ini. Iya. Dan kita nggak mau ketinggalan. Oke, next. Apa berikut? Selanjutnya apa nih, Pak? Nah, sekarang kita ngomong prinsip, Bro. Ya. Kalau prinsip PJJ itu seperti apa? Ya, jadi di sini prinsip PJJ itu ada beberapa poin ya yang harus kita ketahui. Untuk poin yang pertama itu tentang keselamatan lahir dan batin bagi seluruh sivitas pendidikan. Terutama di SMA Putra Nirmala. Jadi kita tidak hanya mementingkan keselamatan lahirnya aja, tetapi batinnya juga harus kita perhatikan. Apalagi saat ini kita sedang dilanda wabah COVID-19. Dan wabah ini tidak menyerang fisik saja. Ada beberapa temuan bahwa kondisi ini sudah mulai mempengaruhi psikis. Sampai ke psikis ya, Pak? Sampai ke psikis. Ada beberapa orang dari beberapa artikel berita memang banyak ditemukan mulai ada goncangan, beberapa orang mengalami goncangan jiwa karena kondisi COVID ini. akibat pandemi COVID. Karena merasa ketakutan ya, Pak, sebenarnya. Ketakutan, depresi, Depresi. gitu kan, kemana-mana nggak boleh, gitu kan. Apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar yang Tutup ya, Pak? tutup, Dengar. bangkrut, bahkan merumahkan karyawannya. Ya, ini kan Oh, iya. menjadi pukulan psikologis tersendiri. Berat pasti ya, Pak ya? Berat bagi banyak orang. Terus berikutnya, Lalu yang poin kedua itu memberikan pengalaman belajar yang bermakna, terutama pemanfaatan teknologi, Pak. Betul sekali. Apalagi kita pembelajaran jarak jauh, tidak mungkin kalau kita secara satu persatu mendatangi rumah ya, Pak ya. Waduh, Meskipun iya. ada, Pak, yang seperti Meskipun ada. tetapi kita meskipun ada. saat ini kan kita mengikuti perkembangan zaman, Pak. Jadi kita harus yang namanya memanfaatkan teknologi yang kita punya saat ini. Jadi kita tidak boleh ketinggalan zaman meskipun sekolah itu ada di rumah. Jadi rumah itu tidak menjadi batasan kita untuk Tetap berkembang, belajar. tetap belajar. Jadi kita harus positif, kita pasti bisa maju. Apalagi penggunaan teknologi sekarang harus dikembangkan tidak lagi hanya untuk fun, Ya, tidak hanya untuk senang-senang aja. senang-senang. Tapi teknologi itu idealnya adalah, seyogyanya adalah alat yang diciptakan manusia untuk membuat manusia itu semakin mudah untuk semakin produktif. Ya, Intinya kan itu. Ya. Untuk sementara ini kan kita masih melihat kan teknologi dipakai hanya sekedar fun. ya, untuk senang-senang saja. Senang-senang aja, hanya sekedar penghilang rasa stres. Sebenarnya kita bisa lebih hebat lagi kalau kita mampu mengubah teknologi kita itu menjadi sesuatu yang lebih
produktif untuk diri kita. Itu yang lebih hebat. Itu hebat. Termasuk kita nggak nih Pak? Kita memanfaatkan teknologi nih Pak. Wah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini sebuah langkah besar untuk SMA Putra Malah bahwa kita udah punya podcast. Ya, Podcast. yang ada di belakang kita ini ya Pak ya? Ya, betul. Putnir Podcast Sounds Inspiration. Next. Udah Pak, jangan ngomongin itu. Kita kembali Kembali ke ke ya selanjutnya nih, mohon didengarkan lagi, jangan didengarkan Pak Cahyo yang tadi. Untuk butir yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya, yaitu tentang kita harus berfokus pada sebuah apa ya Pak ya, sebuah kecakapan hidup. Kecakapan Life hidup, skill. life skill untuk mempertahankan atau dalam melawan COVID-19 ini. Betul sekali. Jadi yang dibutuhkan saat ini selain juga transfer ilmu, materi-materi pelajaran, ya kan? 1 tambah 1 berapa, 10 kali 2 berapa. Selain pinter itu, gitu kan? Tapi juga dibekali dengan life skill, kecakapan hidup. Dari apa? Dari kebiasaan baru yang kemarin nggak suka cuci tangan, Kita sekarang harus cuci ya tangan. wajib cuci tangan. Wajib cuci Sesering tangan. mungkin ya Pak ya? Sesering mungkin. Kemarin nggak suka pakai masker apaan sih, bikin cup aja. Sekarang wajib. wajib. Ini life skill, bagian dari life skill, kecakapan hidup, kebiasaan baru, new habit. New habit. Betul. Itu intinya itu. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang materi inklusif dengan variasi penugasan dan aktivitas. Betul sekali. Ini gimana Pak maksudnya Pak? Ini maksudnya itu di dalam pembelajaran jarak jauh ini kita mulai memperbaiki cara penyampaian materi. Kalau kemarin mungkin penyampaian materi hanya guru via WA ngirim tugas, Oh ya. anak ngerjain tugas, difoto, dikembalikan ke guru. Ya. Itu kemarin. Saat ini Pak, saat ini gimana? Saat ini di tahun pelajaran yang baru ini di SMA Putra Malah sedang mengembangkan bentuk pembelajaran yang lebih variatif Dan inovatif nggak? dan inovatif. Contohnya nanti akan dibahas di belakang. Ya. Salah satunya buat bocoran aja ya. Ya apa itu Pak? Kita pakai Google Classroom. Wah udah pakai Google Classroom ya Pak? Google Classroom. Dan saya yakin di sekolah-sekolah yang lain juga banyak yang memakai hal seperti ini. Ya. Kemudian ada Vicon, teleconference. Teleconference. Ya. Untuk kita di SMA Putra Malah untuk tahun pelajaran yang baru ini utamanya adalah kita memakai Google Meet. Ini bocoran aja. Untuk nanti berkomunikasi Untuk ya Pak nanti ya? berkomunikasi, untuk nanti berinteraksi. Nah ini yang disebut dengan bentuk-bentuk variasi pembelajaran, penugasan dan aktivitas yang bervariasi. Ya. Ya, seperti itu. Yang terakhir nih, butir terakhir yaitu tentang umpan balik berupa kualitatif dan kuantitatif. Umpan balik itu artinya ketika guru berinteraksi dengan siswa, guru memberikan penugasan pada siswa, siswa mengerjakan dan mengumpulkan kepada guru, guru wajib untuk memberikan feedback. Oh jadi tidak hanya anak mengumpul dinilai sudah, itu enggak ya Pak ya? Berarti Enggak. guru bisa memberi tahu ya Pak, oh ini yang Sebelah sini loh salahnya. oh sebelah sini salahnya, Sebelah sini salah, sebelah sini kurang, Ya. ini harus diperbaiki dan seperti itu. Ini feedback, ya. Feedbacknya bisa angka, bisa respon, ya. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu berarti guru menilai, memberikan nilai. Oh nilai kamu 60, wah nggak tembus KKM. Ya, Nah, remedial nih. Remedial. Remedial. Nanti KKM-nya berapa ya nanti di belakang? Kita kasih tahu nanti di Kasih belakang. dari belakang. Dapatnya 90. Oke. Nah, 90 itu nanti pasti ada respon dari guru. Ya. Nah, udah bagus nih. Mungkin ada yang harus ditingkatkan. Ditingkatkan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan kualitatif. Ya, ya. seperti itu. Oke, next. Nah selanjutnya selain yang tadi prinsip ya tadi prinsip Tadi prinsip. PJJ, Prinsip ada juga PJJ. yang namanya media pembelajaran daring dalam pelaksanaan pembelajaran jarak Jarak jauh jauh ini. atau PJJ ini. Nah di sini banyak sekali Pak Cahyo untuk apa ya Pak ya, sumber belajar yang dapat Referensi. kita gunakan, referensi. Jadi kita nggak hanya terfokus dari buku pelajaran aja ya Pak ya, Dari buku pelajaran, dari sekolah, dari sekolah, tapi Tapi bisa sangat cari lebih luas. yang lebih luas. Lebih luas. Nah nanti kita berikan di depan kita ini, nanti kita Di depan tunjukkan kita. Nah, di sini ya. foto Di sini. atau screenshot dari sumber-sumber belajar itu atau media pembelajaran Media itu. pembelajaran itu. Ya. Nanti akan muncul di layar Anda nah, seperti ini. Iya. Ya. Kemudian tadi media pembelajaran daring. Daring. Ya, Daring itu apa sih Pak? Jajan masih ada nggak tahu nih Pak? Daring, tahu ya? Daring itu Daring apa? itu berarti dalam jaringan. Dalam jaringan. Atau istilah anak zaman now adalah
online. Ya, jadi saat ini juga ya streaming saat ini juga ya. Nah, ada selain daring itu lawannya adalah luring. Luring itu apa ya luring? Tadi kan dalam, Pak. Dalam ini jaringan. Berarti luar jaringan. Nah, jadi tetap bisa belajar ya, tetap bisa belajar dengan menggunakan media-media di luar jaringan ya. Kalau tadi kan kalau daring itu kan terintegrasi ya, Pak. Terintegrasi. Kalau luring itu berarti tidak terintegrasi. Contoh yang bisa dipakai adalah nonton televisi. Nonton TV. Iya, nonton TV itu udah belajar tetapi tidak di dalam jaringan. Oh, gitu. Iya, Pak. Apalagi dengerin radio. Radio bisa, Pak ya? Bisa. Dengerin podcast Putnir. Wah, sangat bisa itu, Pak. Itu udah belajar. Apalagi podcast dua-duanya sangat kan ada yang namanya podcast secara ini apa ya? Video. Nah, ada juga yang podcast suara. Kalau suara kita di mana sih? Spotify katanya, Pak. Spotify. Akan launching di Spotify. Sekalian promosi nih, Pak. Sekalian promosi. Iya. Oke, sip. Ya. Cekidot terus ya. Ya, bisa di YouTube, bisa di Spotify. Yang pengen dengerin suara aja sambil bikin masak. Bisa ya pasti. Apalagi kalau kangen sama nanti Spotify. Sama suara-suaranya guru-guru kita. Pasti kan harus ini apa ya? Halu. Apalagi ini vokalis. Oke, siap. Ada dari bahan ajar, baca sendiri dan sebagainya lah. Ya. Yuk, next. Lanjut. Yang berikutnya kita ngomong apa? Serba-serbi pelaksanaan PJJ di masa pandemi ini, Pak. Di masa pandemi ini serba-serbinya ya. Ngomong serba-serbi berarti kita ngomong tentang fasilitas pembelajaran. Ya, fasilitas pembelajaran seperti yang kita sampaikan tadi. Dalam masa pandemi ini umumnya sekolah-sekolah menyediakan itu ada model belajar daring, ada model belajar luring. Kalau yang daring itu biasanya bentuknya adalah yang pertama yang paling sering dipakai adalah tatap muka video conference VCon ya. Aplikasi yang biasa dipakai biasanya di sekolah-sekolah di perguruan tinggi yang pakai moda ini bisa berbagai macam. Contohnya nih, Pak, yang pertama sok tahu nggak? Zoom ya, Pak ya? Zoom. Nah, itu udah sangat familiar ya, Pak. Familiar banget. Lalu yang kedua, Pak? Yang kedua ada Webex itu ada beberapa yang pakai itu. Tiga ada ini yang paling kita sering pakai ya, Pak. WhatsApp. Meskipun WhatsApp ini terbatas tapi ya. Iya pasti dipakai ya, Pak ya. Pasti untuk dipakai. Bisa beberapa instansi pasti kalau memang nantinya nggak terlalu banyak kenapa harus pakai Zoom? Mungkin pakai WA kan bisa ya, Pak. IG juga bisa berarti. IG juga bisa. Dan yang tadi sampai ke depan ada Google Meet. Nah, itu yang dipakai oleh kami di SMA Putra Kemudian selain berbentuk tatap muka atau VCon, juga ada sekolah-sekolah tertentu yang mulai mengembangkan LMS. Ya, namanya LMS. Kayaknya asing nih. Apa nih LMS? LMS itu L-nya learning, belajar kan? M-nya manajemen, itu mengatur. S-nya sistem. Jadi kalau dirangkai menjadi satu, LMS itu kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia berarti sebuah aplikasi itu memungkinkan supaya terjadi pembelajaran yang terintegrasi di sekolah itu. Wah, iya. Mantap. Jadi kalau ngerjain ulangan langsung nilainya bisa dilihat langsung oleh muncul papa-mama. Ya, apalagi mama bisa lihat juga bisa ya. Nilainya anak saya kayak gini. Bisa lihat itu LMS. Karena terintegrasi. Ya. Di sistem itu di LMS itu ada guru, ada siswa, ada orang tua. Oh, berarti jadi aktivitas anak kepantau sama orang tuanya langsung ya, Pak? Sama orang tuanya. Telat ketahuan. Nilai kurang dari KKM ketahuan. Anak remet ketahuan juga ya, Pak? Tahu. Makanya ini hal yang bagus yang bisa kita tingkatkan di sekolah kita dan ini sedang kita rintis. Ya, betul sekali. Next. Nah, selanjutnya nih, Pak, yang kita tunggu-tunggu nih dari tadi. Nah, di SMA Putra Nirmala ini kita menggunakan juga aplikasi-aplikasi pendukung dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kita saat ini kita menggunakan layanan Google apa ya? Kurang lebih besarnya itu Google. Nah, di sini mungkin dapat kita sebutkan atau enggak nih, Pak? Kayak banyak banget nih, Pak. Disebutkan tapi beberapa aja ya, Pak. Dan mengapa Google gitu ya? Dan mengapa Google gitu kan. Jadi gini, para siswa semuanya, mengapa SMA Putra Nirmala lebih cenderung untuk mengembangkan LMS ya. Kita udah ngomong LMS ya. Kayak LMS ini apa ya? Pembelajaran yang terintegrasi menggunakan Google. Karena platform Google itu hampir semua orang pakai.
Apa buktinya? Kalau orang punya Android, Pasti ya Pak ya. pasti dia punya akun Google. Oh betul sekali. Bener nggak? Betul Pak. Ini aja. Mengapa saya acuannya adalah benda ini? Karena semua orang sekarang udah punya benda ini. Ya. Hampir semua orang punya benda ini. Ya. Sekali lagi, yang punya Android pasti punya akun Google. Ya. Dan akun Google yang Anda miliki, yang kita miliki itu bisa dipakai untuk dipakai untuk mengakses aplikasi-aplikasi bawaannya Google. Intinya itu Yang aja. nanti kita pakai dalam PJJ. di LMS kita, gitu kan. Apa aja yang dipakai oleh kita, yang dipakai oleh SMA Putra Malah, yang pertama adalah Google Classroom, Google ya kan? Classroom. Kemudian Pak Toto, Pasti nanti kita pakai Google Meet dalam Google Meet. pertemuan-pertemuan secara virtualnya. di mana Google Meet-nya diletakkannya? Nanti di Google Classroom. Di Google Classroom, betul Lalu sekali. yang selanjutnya apa Pak? Ada Google Meet, Google Classroom, kemudian ada Google Site. Google Site. Ini belum familiar, tapi perlu kita kenalin ya. Ada Google Site, kemudian ada Google Slide, kemudian ada Google Form, Ya. ya kan? Kemudian ada Google Drive. Ya. Nah, disinilah tempat kita menyimpan segala penyimpanan sesuatu, ya, Pak ya. ya kan? Di sini di Google Drive ini. Kemudian YouTube. Nah, ini familiar. Yang nanti akan kita gunakan dalam proses Pembelajaran. pembelajaran. Nanti Jadi, Bapak Ibu guru ya Pak ya. Video-video pembelajaran Bapak Ibu guru ditaruh diletakkan ya, Pak ya? di YouTube channel SMA Putra Putra Nirmala. Letakkan di sini aja. Oke. Kemudian Ada lagi nggak Pak nih? Gmail. Oh, Nah, jangan ini lupa yang Gmail. paling penting Pak. Penting, Kita tahu segalanya tapi nggak punya Gmail. Nggak punya sama Gmail, aja ya Pak. sama aja. Karena akses atau kunci untuk membuka semua itu adalah akun Gmail. Jadi nanti mungkin kalian semua itu harus yang namanya punya akun Gmail. aktif. Harus Ya. aktif. Nah, itu. Semua itu terintegrasi dengan produk berikutnya dari Google adalah Google Calendar. Google Calendar. Ya, di sini ada Google Calendar. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru memberi tugas, nanti ada ya Pak ya, masuk Muncul. ke kalender itu ya Pak ya. Muncul ke kalender di Androidnya masing-masing. Tinggal buka kalender, ada, ada bener. Nah, Ada itu tugas. namanya terintegrasi. Oh, Kemudian ada lagi. Kemudian ada Play Store. Play Store. Iya, Oh, Play iya, Store iya, itu Pak. juga produk Google. Mm-mm. Kemudian ada Google Kontak, Mm-mm. ada Google Maps, Iya. ada Google Translate, Ya, Google Translate. Kemudian ada Google Foto. Google Foto. Nah, foto-foto di Android kita, Mm. kalau Android kita terintegrasi dengan Gmail, itu segala foto di Android kita langsung ya Pak ya. ngumpul di situ. Ngumpul sana ya Pak ya. Nggak akan hilang ya Pak, Nggak denger ya. akan hilang. Jadi meskipun HP-nya ganti, fotonya nggak akan hilang ya Pak. Nggak akan hilang selama kita ingat dengan Akun Gmail dan password. Nah itu Gmail Pak, kita. Nah, terkadang ini. yang kita kelupaan ya Pak ya. Kita Betul. punya akun Gmailnya berapa? 4. Tok passwordnya? Enggak. Wah, itu sama yang salah aja, ya. sama aja punya rumah 4 tapi nggak punya lupa naruh kuncinya. Iya. Sama aja tuh, nggak bisa masuk ke rumahnya kan. Iya. Celakanya lagi kalau password itu yang nemu Pak Cahyo. Waduh, Waduh. nanti ketahuan dong. Ketahuan dalam-dalamnya kamu itu kan. Nah, gitu. Udah. Oke, next. Ya. Jadi wajibnya apa? Wajibnya semua guru, semua siswa harus punya Akun akun Gmail. Dan passwordnya harus disimpan simpan. baik-baik. Iya. Oke, sip. Next. Terus Nah, nanti ini Pak, ada yang namanya tutorial PJJ. PJJ. Nah, nanti Tutorial akan PJJ. disampaikan. Oh, sudah disampaikan sudah mana Pak ya disampaikan, harusnya sudah ya? disampaikan, Oleh siapa sudah Pak kemarin Pak? Oleh Bapak Fatwa. Pak Fatwa. Nah, ini adalah Master of IT kita di Master SMA Putra di SMA Nirmala. Nirmala. Jadi beliau yang menyampaikan tentang tutorial PJJ, gimana join ke classroom, Ya. gimana ngirim tugas, itu beliau Mungkin yang sudah menyampaikan. bisa kita sertakan nomornya Pak ya. Nanti kalau mungkin teman-teman semua atau kalian semua yang mau tanya tentang Pak, ini kok saya kayaknya punya gangguan untuk akses ke Google, kok nggak bisa Pak Fatwa. ke Pak Fatwa di Ke sini. nomor ini. Iya, ya. di sini. Tapi jangan disalahgunakan ya. Nanti meminta-minta yang lain, nah, itu ya nggak boleh. Apalagi dipakai buat pin narik ATM. Wah, ini nomor telepon. Nggak bisa. Ya. Oke, jadwal. Nah ini Pak Cahyo kayaknya sebenarnya yang lebih paham nih Ya, tentang jadwal. jadi selama semester 1 ini jadwal akan kami share secara berkala. Ya, mengapa berkala? Karena mengantisipasi kalau ada perubahan di hari berikutnya. Jadi
sesering mungkin kami akan mengupdate jadwal, dan jadwal itu akan kami letakkan di Classroom. Google Classroom. Jadi Google kalian nggak Classroom. perlu nggak tahu, pasti tahu ya. Pasti tahu. Selama Anda bisa mengakses Google Classroom di kelas Anda pasti bisa membuka jadwal itu. Iya. Gitu. Nah, lalu nih Pak Cahyo, untuk setiap harinya tuh ada jadwal masuk tuh jam berapa? Itu mulai dari jam Betul. berapa Pak ya? Apalagi kita ini PJJ Pak. PJJ. Karena ini boleh dikatakan rawan ya. Rawan itu artinya mungkin pengawasannya kurang. Iya. Kan di rumah papa mama kan pada yang kerja. Ada yang kerja. Di rumah sendiri. Akhirnya bangunnya kesiangan gitu. Nah, di tahun pelajaran ini tidak lagi ya. Oh. Karena apa? PJJ di SMA Punari Mala dimulai tepat pukul 7.30. 7.30 ya Pak. 7.30 sampai pukul 8 itu pembiasaan pagi Oleh siapa Pak? oleh wali Wali kelas. kelas. Oh. Ya. Di situ isinya adalah absen, Hmm. kemudian ada renungan pagi. Nah, itu setengah jam tuh seperti itu. Jam 8 baru mulai PJJ, Pembelajaran. pembelajarannya. Nah, nanti oleh Bapak Ibu guru mapel yang akan mengisinya. Nah, selesai kira-kira pukul Berapa? 13 45 ya Pak ya? apa Pak Direktur? Apa? Oh, 13.45. Kita agak lupa sedikit ya Pak ya. Ya. 13.45 terus istirahatnya di pukul 11 Istirahat di pukul 11. istirahat pukul 11. Jadi meskipun kita PJJ tetap ada istirahat ya Pak ya? Ada istirahat setengah jam, istirahatnya setengah Setengah jam. jam. Ya, tapi cuma sekali. Sekali aja ya Cuma Pak. sekali istirahat setengah jam. Ya. Oh iya. Benar nggak sih? Benar ya? Benar. Kemudian, nah ini yang perlu kita bahas, batas pengumpulan tugas. Batas pengumpulan tugas. Nah, setiap hari kan Anda kan akan berinteraksi dengan Bapak Ibu guru mapel, ya kan? Tentu Bapak Ibu guru mapel ini akan sekali tempo akan memberikan penugasan pada Anda. Ya. Misalnya buatlah resume atau buatlah catatan tentang materi yang kita bahas hari ini. Kemudian catatan itu difoto, kemudian dikumpulkan. Nah, batas pengumpulannya setiap hari itu pukul maksimal nih, Maksimal pukul jam 8 malam ya jam Pak ya? 8 malam. 8 malam. Jam 8 malam. Nggak boleh Terlambat. kurang, nggak boleh terlambat. Harus maksimal itu. Maksimal. Syukur Bisa lebih cepat ya Pak? bisa lebih cepat dari itu, lebih bagus lagi. Ya kan? Kalau terlambat nih Pak, ada pengurangan nilai nggak sih Pak? Kalau terlambat tentu tetap diterima. Terima ya Pak ya? Tetapi konsekuensinya adalah pengurangan Nilainya nilai. dikurangin. Nilainya dikurangi. Tentu ya yang kerja tepat waktu antara yang kerja tidak tepat waktu ya beda dong. Iya. Gajinya, Iya, gitu. betul. Gajinya beda. Ya. Oke, next. Nah lalu ada ini Pak, yang namanya beban mapel per minggu. Beban mapel per minggu. Beban mapel per minggu. Oke. Untuk mata pelajaran Wajib. ya mata pelajaran wajib itu berarti ada agama, apalagi PKN ya Pak ya? PKN, matematika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa dan Inggris, sejarah Pak. sejarah Sejarah wajib itu untuk selama PJJ ini Ya. waktunya seminggu hanya 2 jam. 2 jam saja. 2 jam saja. Kemudian ada Mata pelajaran mapel wajib yang kedua. yang kedua. Ada PJOK, ada SBK, kemudian ada PKWU, itu jamnya juga 2 jam ya Pak ya? 2 jam. berapa bro? 2, 2. Mapel wajib A itu 2, B, mapel wajib B 2. Nah sekarang kita ngomong yang mapel wajib. Mapel wajib untuk IPA dulu. Ya. Mapel wajib IPA itu apa? ada kimia, fisika, Fisika, biologi, matematika, minat. Nah, nanti yang masuk jurusan IPA, ya masuk jurusan IPA, ini mapel-mapel ini per minggunya 3 jam. 3 jam. 3 jam, ya. Kemudian yang IPS itu apa aja? Geo. Kita kan orang sosial. Oh, kita 1 tambah berdua 1 itu 11. Kok bisa Pak? Sosial mah dinamis. Mencari untung ya Pak? Kalau matematika 1 tambah 1 pasti 2. Dua. Kalau sosial 1 tambah 1 bisa 11, bisa 55. Itu kan karena dinamis. Ya. Sosial berubah, ya kan? Itu ada yang Enzim namanya berubah. Oh, Enzim. enzim. Kamen reader. Yang- Apa aja sih? Bisa nggak fokus kayak. Apa aja cepet? Geografi,
3 jam. Sosiologi 3 jam. Ekonomi 3 jam. Sejarah minat 3 jam. Oke. Oh iya, ada satu lagi. Yang kelas 12 dapat bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Kelas 12 baik IPA maupun IPS dapat bahasa Sunda. Ya, durasinya 2 jam. Thank you Mr. Director. Yang kelas 10 ada sastra Inggris nggak? Enggak. Kelas 10. Ada nggak? Ada. Belum. Belum ya. Selama PJJ belum ya. Belum. Oke. Selama PJJ nggak ada sastra Inggris. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi formulasinya hanya wajib itu 2, wajib A2, wajib B2, mapel minat 3. Ya, betul. Sunda 2. Ya. Oke. Ekskul, ngomong ekskul. Ada nggak ekskul? Eskul ada, Pak. Tetapi Eskul ada. beberapa yang nantinya apa ya, Pak, dilaksanakan semoga di semester 2 ya, Pak. Karena saat ini kan kita masih masa pandemi. Masa pandemi dan tidak bisa melakukan eskul di semua jam. Oh, Jadi semua seperti jam. jadi ada beberapa eskul saja yang kita pilih. Yang dipilih. Ada apa lagi, Pak, Kemudian, kira-kira? sambil mengingat-ingat nih, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Iya. Tadi kita belum ngomong lintas minat ya. Lintas minat. Oh, iya, lintas ada minat. mata pelajaran lintas minat. Mata pelajaran lintas minat. Kalau di 10 yang IPA, di 10 IPA, 11 IPA, 12 IPA itu mendapatkan pelajaran lintas minat yaitu Ekonomi ya, Pak? ekonomi Ekonomi lintas ini minat. lintas Itu minat. juga hanya 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di IPS, 10 IPS, 11 IPS, 12 IPS itu mendapatkan lintas Lintas minatnya minatnya adalah biologi. biologi. Lintas minat. Oh, begitu. Ya. Hebatnya lagi, spesialnya lagi, kita Apa, Pak? mengimpor guru biologi langsung dari Talenta. Talenta ini. School of Talenta in Bandung. Ya. Sip. Semoga makin hebat pembelajaran kita. Ya. Jenis penilaian yang ada di SMA Putra Nirmala. Jenis-jenis penilaian di SMA Ada berapa sih, Nirmala. Pak, jenis-jenisnya? Ada 3 sih sebenarnya. Ada 3. Nah, ada 3, antaranya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oh, ya. Nah, penilaian sikap itu dibagi menjadi Oh, ada 2. 2 lagi ya, Pak ya? Ya, ada penilaian sikap secara spiritual, Spiritual kaitannya dengan dengan yang Maha Esa ya, dengan Tuhan. ketuhanan ya, dengan Tuhan, dan sikap sosial, sosial, Jadi interaksi kaitannya dengan teman-teman, guru. dengan yang horizontal, dengan keluarga, dengan guru, dengan orang lain di sekitar kita. Jadi ada yang ke atas, Ada yang ke samping. samping. Ya. Jadi kayak salib. Ya, betul. Iya, bener, benar kan? sekali itu. Betul sekali. Harus seimbang. Jadi ke atas ada, seimbang, ke samping kanannya samping juga juga ada, seimbang. samping kanan kirinya. kalau pengetahuan itu berkaitan dengan akademis, Akademis, Jadi nilai ya, Pak ya? keterampilan dan Nilai yang kita ketahui, nilai angka itu nilai seperti angka seperti itu ya. Nilai keterampilan berarti nilai kemampuan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya yaitu tentang apa, Pak? Bentuk penilaian. Nah, bentuk penilaiannya ada 3 juga ya, Pak ya? Kalau secara umum yaitu ada tugas, lalu penilaian harian atau PH. Penilaian harian atau PH. Betul. Yang terakhir ada ulangan blok seperti ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester 1, ulangan akhir semester 2. Oke. Kemudian Ada wujud penilaian ya. Wujud penilaian itu ada beberapa, ini variatif aja sih. Bisa divariasikan, bisa dibuat selang-seling gitu ya. Ada yang bentuknya wujudnya tulis. Jadi siswa mengerjakan cara menulis. Kemudian ada juga beberapa guru dalam terutama bahasa nih menggunakan lesan. Jadi model telling story, dia berbicara gitu. Itu penulisan lesan. Kemudian produk, proyek, portofolio. Dengar nanti juga portofolio yang diadakan di semester 1 ini sifatnya soft file. Apalagi karena saat ini kita menggunakan produk Google, nanti kita upload di tempatnya di Google Drive. Jadi proyek kita diupload di Classroom, nanti Classroom akan terintegrasi dengan Google Drive. Jadi semua pekerjaan kita ada di sana, nggak mungkin hilang selama Google Drive dan online. Bisa diakses kapan aja, di mana aja, selama punya kuota. Ya, kita ngomongin tentang ketentuan remedial. Ketentuan remedial atau perbaikan. Nah, ketentuan yang pertama yaitu pasti untuk siswa yang di bawah KKM ya, Pak ya? Pasti. Masa iya yang udah di atas KKM remedial itu enggak? Pasti yang di bawah KKM. Lalu yang ketentuan yang kedua yaitu jika yang remedial dalam satu kelas lebih dari 50%, maka akan dilakukan yang namanya remedial bersama. Dan nanti pun nilainya bukan pas KKM, Pak, tetapi bisa lebih
karena dilakukan sesuai dengan nilai yang dia peroleh saat remedial. remedial kedua yang dilakukan secara berjamaah. Berjamaah bersama-sama. Kalau yang ketiga nih Pak Cahyo, apa Pak Cahyo? Yang ketiga, nah jika yang remedial, jika yang perbaikan itu ternyata kurang dari 50% jumlah penduduk kelas itu. Jadi misalnya kelas itu ada 20 orang, tetapi yang remedial cuma 5 orang. Yang 5 orang itu aja yang remedial. Jadi tidak perlu berjamaah. Nggak perlu berjamaah, yang 5 itu aja yang remedial. Dan kalau 5 orang ini remedial, misalnya dapat nilainya 90 misalnya remedial, maka yang dimasukkan di nilai hanya KKM. Jadi enaknya ikut remedial atau ikut ulangan sekali jadi? Enaknya kalau nilainya bagus sekali jadi Pak. Iya. Kalau remedial itu berarti 2 kali kerja dan hasilnya nggak maksimal. nggak maksimal. Jadi remedial itu benar-benar tidak disarankan Iya, sebenarnya. tidak disarankan. Nah, maka persiapan itu sangat penting supaya ketika ada ulangan langsung dapat nilai bagus. Cukup Pak. Oke, Sekarang kita sudah di penghujung acara, karena kita juga di stasiun TV-nya Putih Podcast, kita harus mengakhiri juga dengan gayanya Putih Podcast. Putnir Podcast ya. Tuh 2 3. Putih Podcast, sound inspiration. Dadah.